Selamat siang, Ibu Ria. Selamat siang, Bu Ria. Selamat siang Bu Milka. Ada apa nih? Kok tadi Bu Ria telepon saya? Betul Bu Milka, saya sedang memikirkan sesuatu yang sampai sekarang belum tahu solusinya. Oh, seperti itu ya. Tetapi, apa sih yang menjadi harapan Bu Ria setelah berbicara dengan saya sore ini? Saya ingin kegiatan Kombel di bulan depan itu bisa berjalan dengan baik Bu, tanpa adanya kecurangan masalah kehadiran yang dapat menimbulkan ketidakadilan bagi rekan-rekan di sekolah saya Bu, seperti sebelum-sebelumnya. Kalau begitu, apakah boleh saya tahu secara detil permasalahan yang terjadi pada Kombel di sekolah Ibu Ria? Iya, itu Bu. Di sekolah saya kan baru membentuk kombel intrasekolah karena masih baru dilakukan setiap sebulan sekali. Baru 2 kali Iya. berjalan dan ini keputusan dari sekolah untuk penerbitan sertifikat itu bagi yang mengisi daftar hadir saja, Bu. Nah, kebetulan nih saya mendapat laporan dari rekan guru saya bahwa ada yang menuliskan daftar hadir bagi temannya yang sebenarnya itu tidak hadir. Terlebih lagi beliau itu sudah senior, Bu. Begitu ya? Berarti kalau saya rangkum nih, sebenarnya masalah yang Ibu Ria hadapi sekarang itu terkait masalah kehadiran dan integritas terkait pengisian absensi saat kegiatan Kombel. Begitu ya? Betul, betul, Bu. Nah, Ibu Ria, sejauh ini apakah sudah ada langkah-langkah yang Ibu Ria lakukan terkait masalah tersebut? Sejauh ini sih ya gimana ya Bu ya, mungkin ada beberapa kemungkinan Bu. Nah, yang pertama itu misalkan apakah harus melaporkan kepada kepala sekolah atau menegur secara langsung, atau yang ketiga itu mungkin membuat kesepakatan sebelum kegiatan kombel berlangsung. Nah, Bu Ria, kira-kira nih dari langkah-langkah positif yang sudah Ibu Ria lakukan, kalau kita membuat skala 1 sampai 10, Ibu Ria kira-kira berada di posisi nomor berapa nih? Mungkin saya berada pada skala 4 Bu. Dan saya menginginkan nanti paling enggak ya 9 lah. Itu Bu. Wah, luar biasa sekali semangat Ibu Ria. Nah, untuk mencapai skala yang 4 itu, apakah Ibu Ria sudah punya rencana nih? Atau aksi yang sekiranya bisa Ibu Ria lakukan untuk mencapai skala yang Ibu Ria inginkan itu? Untuk mencapai skala itu kan dari 3 pilihan tadi itu kayaknya saya lebih cenderung ke membuat kesepakatan kombel dulu Bu. Mungkin Kesepakatan Kombel ya. Bagus sih Bu Ria. Saya setuju kalau mengambil kesepakatan Kombel. Nah, boleh nggak saya diceritakan kesepakatan Kombel yang seperti apa nih yang Ibu Ria maksudkan? ya kesepakatannya yang jelas jika ada hal atau keluhan atau apa yang ingin disampaikan itu di forum Bu. Jangan setelah kegiatan sudah selesai baru disampaikan. Itu kan kesannya kayak seperti menyalahkan 1 2 orang Bu. Jadi itu sih yang utama, berdoa itu yang pertama, yang kedua itu bisa jadi yaitu membuat apa yang ingin disampaikan, ayo sampaikan di forum. Mungkin itu Bu. Jadi intinya membuat kesepakatan kelas. Mungkin itu sih. Nah, kalau terkait dengan masalah kehadiran nih, kira-kira masuk di mana tuh di kesepakatan Kombel? Kan tadi ceritanya untuk meminimalisir guru senior yang mengabsenkan rekannya terkait pembuatan sertifikat kan? Nah, kira-kira nih dengan kesepakatan yang ingin Ibu Ria lakukan, konsep masalah kehadiran tadi masuk di bagian mana tuh? Kalau Masuk membuat sebuah di kesepakatan. Ya, itu masuk di bagian awal Bu, di kesepakatan karena itu harus disepakati dulu penerbitan sertifikat berdasarkan kehadiran Bu.
Bentuk kalimatnya kira-kira gimana tuh bentuk kalimat realnya Hmm, terkait kehadiran? kalau mungkin kalau kata-kata ini belum saya rancangkan, mungkin itu nanti pada saat mau kegiatan. Nah, sebelumnya mungkin itu nanti secara bersama-sama Bu, untuk mencari konsep seperti apa atau kata-katanya itu yang seperti apa. Tapi intinya adalah tadi Bu yang saya sampaikan. Oke, bagus sekali. Berarti nanti kata-katanya menyusul, tetapi yang jelas kata-kata itu nanti mengarah kepada kehadiran atau absensi yang wajib untuk dilakukan oleh setiap peserta kombel. Begitu ya, Bu Iya, ya? iya betul sekali Bu. Baik. Saya setuju sekali kalau itu, Bu Ria. Kemudian, siapa saja nih yang akan Ibu Ria libatkan? Apakah Ibu Hmm, Ria sendiri atau butuh bantuan orang lain? Nah, sudah pasti saya butuh bantuan rekan saya, Bu. Jadi pada saat sudah berkumpul nanti di kegiatan kombel itu yang saya mintai bantuan ya semua rekan, semua peserta, semua rekan guru di sekolah saya. Bu. Karena kan semuanya juga kan terlibat. Jadi kalau kesepakatan itu sudah disepakati bersama-sama. Jadi kalau ada apa-apa lagi sudah tidak ada lagi nih di belakangan masalah-masalah seperti itu kan karena sudah disepakati di awal. Jadi intinya adalah rekan saya atau peserta kombelnya. Hmm, betul sekali Bu Ria. Saya setuju kalau itu, bahwa jika ada permasalahan dalam kombel, kitalah dulu yang harus menyelesaikannya tanpa harus melibatkan kepala sekolah. Seperti kata Ibu Ria tadi kan opsi ada dua, melapor kepada kepala sekolah atau membuat kesepakatan kelas. Ibu Ria sudah memilih opsi yang paling tepat untuk menyelesaikan persoalan ini secara mandiri. Nah, Ibu Ria, kapan Ibu Ria akan mulai melakukan aksi yang luar biasa ini? Karena ini sudah di akhir September, itu kan setiap bulan sekali. Mungkin bulan depan, mungkin jarak 1 minggu atau 2 minggu lagi, Bu, di kegiatan kombel berikutnya. Oke, baiklah kalau begitu Ibu Ria. Selamat menjalankan aksinya Ibu Ria. Semoga didukung penuh oleh teman-temannya dan berjalan dengan lancar. Saya meskipun jauh, saya selalu mendoakan untuk kesuksesan dan semangat Ibu Ria. Saya tunggu kabar baiknya Ibu Ria ya. Terima kasih Bu Milka. Wah, saya nih apa mendapatkan lebih kekuatan atau mendapatkan lebih kepercayaan diri saya pada saat saya nanti membuka sambutan di kegiatan kombel tersebut. Makasih sekali ya Ibu Milka sudah sangat membantu saya, memberi penguatan dan juga semangat. Saya lebih antusias kali ini Bu. Betul itu, Ibu Ria harus semangat. Bukan berarti yang muda itu tidak bisa berbuat apa-apa, tapi justru Ibu Ria harus memberikan contoh supaya mereka tahu selama kita hidup menjadi guru, pendidik, rekan, kita bisa berbuat baik dan bermanfaat. Itu adalah nilai lebih yang kita punya. Semangat selalu Ibu Ria ya. Saya tunggu Oke, progresnya Ibu. 2 minggu lagi. Pasti saya akan mengabari Ibu apapun itu hasilnya dan kita bisa berbincang-bincang lagi untuk sesi berikutnya. Mungkin Ibu ya. Oke, terima kasih Bu Ria. Selamat Selamat sore. siang. Sore. Selamat siang Ibu Milka. Selamat siang Bu Ria. Bagaimana kabar hari ini? Apakah Aduh, menyenangkan? Ibu Ria lihat nggak muka saya? Saya lagi nggak senang hari ini Bu Ria. Pusing saya. Aduh, nggak boleh seperti itu. Ya, kebetulan sekali nih, saya memang ada waktu sih. Ibu sih sebenarnya mau apa yang mau disampaikan Ibu atau pembicaraan kita ini mau ke arahnya tuh mau kemana sih Bu? Begini Bu Ria, saya ini memang butuh teman bicara dan sepertinya Ibu Ria cocok deh untuk dijadikan teman bicara. Harapan saya sih setelah saya bicara dengan Ibu Ria, perasaan saya lebih lega karena saya punya teman berbagi. Kemudian saya paling tidak bisa mendapatkan gambaran terkait langkah konkret yang bisa saya lakukan untuk mengatasi persoalan yang sekarang sedang saya hadapi, Bu Ria. Kalau boleh tahu permasalahan seperti apa Ibu Milka? Begini loh Bu Ria, saya tuh punya murid namanya tuh Ainul. Nah si Ainul ini Bu Ria pendiam sekali. Kalau disuruh bertanya gak mau angkat tangan. Disuruh maju gak mau maju. Disuruh ngomong juga gak mau. Lah saya kan bingung nih mau diapain nih anak ini. Itu dalam setiap kegiatan pembelajaran pasti seperti itu perilakunya Bu Ria. Sementara kalau dia bergaul dengan teman-temannya gitu ya,
itu ya nyambung aja. Tapi memang sih nggak semua teman Bu Ria mau ditemenin, hanya orang-orang tertentu saja yang dia mau temenin. Begitu Bu Ria. Oh, jadi seperti itu ya, Bu. Lalu eh, apa sih yang menjadi tujuan utama Ibu dari permasalahan Ibu tadi? Saya itu ingin supaya Ainul itu bisa berubah. Ainul punya apa ya? Rasa percaya diri, Ainul itu berani, kemudian dia itu bisa mengambil keputusan yang bertanggung jawab terkait sistem pembelajaran saya di kelas. Itu sih Bu Ria, tujuan utama saya untuk si Ainul ini. Supaya anak tersebut percaya diri, mau aktif, mau apa lebih berinteraksi lagi ya, Bu. Terus saya mau tanya lagi nih, apa sih hal yang bisa untuk mencapai tujuan tersebut menurut Ibu? Selama ini sih Bu Ria yang sudah saya lakukan ya, saya sering tegur dia dengan namanya. Ya bukan tegur untuk kesalahan sih, memanggil misalnya, Ainul sini tolong bantu ibu. Nah gitu. Terus saya juga sudah membangun komunikasi yang konstruktif, sering saya tegur, nggak saya cuekin. Kalau dia izin misalnya mau ke toilet atau kemana, ya saya respon dengan baik, saya senyum. Seperti itu sih Bu Ria, saya sering melibatkan sebenarnya dengan si Ainul ini. Iya, iya, Bu. Terus kira-kira nih, yang membuat Ibu tuh merasa sulit betul mengenangani si Ainul, itu apa tuh? Mungkin. Ainulnya nih Bu terlalu pendiam. Contohnya Hmm, nih misalnya, dia terlambat masuk, lalu saya tanya nih, "Ainul, kok terlambat? Dari mana?" Itu cuman mesem-mesem. Lah saya kan bingung, maksud saya Mbok ya dijawab gitu, "Saya Bu bangun siang," atau "Bu tadi saya makan di kantin makanya saya lambat." Itu saya nggak dijawab ya, cuman mesem-mesem aja. Itu sampai 5 menit. Lah akhirnya kan saya bingung, ya sudah kalau begitu, kalau Ainul nggak mau jawab, udah masuk aja. Nah, akhirnya saya begitu Bu Ria. Jadi apa sih ya, memunculkan keberanian dia untuk berbicara. Nah, itu yang sangat iya, sulit iya, sebenarnya. itu ya menurut Ibu Iya, kesulitannya. iya di situ Bu kesulitannya. Dari berdasarkan permasalahan yang itu tadi, Bu, apakah kira-kira masih ada lagi yang perlu Ibu lakukan? Saya sudah melakukan beberapa hal nih Bu Ria. Setiap saya mau bagi buku paket, saya gilir tuh tiap anak, saya panggil si A, si B, si C, termasuk Ainul. Ainul bantu ibu ya bagi buku paket, 2 orang 1 buku. Nah dia berdiri dia bantuin saya. Atau kadang-kadang kalau saya butuh membuat alat peraga, bekerja terampil begitu, dia juga saya ajak. Tujuan saya sih supaya dia merasa bahwa dia juga dilibatkan, bukan karena dia pendiam lalu saya cuekin gitu, enggak, ya saya ajak Bu Ria seperti itu. Kemudian, dari sekian banyak itu, sepertinya memasukkan nilai emosional deh Bu Ria, itu bagus juga tuh untuk pembelajaran. Apa sih namanya itu ya? Lupa saya. Oh iya, oh itu namanya pembelajaran sosial emosional Bu Mil. Semua ide Ibu bagus sekali, saya setuju. Nah sekarang aksi yang mana yang menurut Ibu dapat lakukan dengan maksimal bagi perkembangan Ainul? Kayaknya yang pembelajaran sosial emosional itu deh Bu, karena kalau yang lain-lain kan itu sudah umum tuh sering dilakukan. Tapi kalau yang pengintegrasian pembelajaran sosial emosional itu kayaknya menarik buat dilakukan. Bagaimana Bu Ria? Wah, cocok sekali. Kapan nih Ibu akan mulai melakukannya? Pasti secepatnya lah. Kalau besok nggak mungkin gitu kan. Lusa lah Bu Ria, nanti saya akan susun kegiatan pembelajarannya, lalu saya integrasikan pembelajaran sosial emosional di dalamnya. Semoga nanti Ainul bisa menumbuhkan rasa percaya diri dan keberaniannya, karena kan ada pembelajaran emosional tuh dalam kegiatan pembelajaran saya di kelas nanti. Betul sekali, Bu. Supaya tidak terlambat dalam menangani permasalahan anak. Lalu siapa saja yang Ibu libatkan nantinya? Untuk pelibatannya yang pertama pasti saya akan bertemu orang tua Ainul deh Bu, itu penting kayaknya. Dia harus tahu bahwa anaknya itu sangat terlalu pendiam di sekolah. Kemudian guru mata pelajaran yang lain, PJOK dan Pendidikan Agama Islam. Kemudian teman-teman sekelasnya dan pastinya saya sendiri juga Ainul.
pasti akan dilibatkan semua, Bu Ria. Oke, baiklah kalau begitu. Saya mendukung keputusan Ibu. Semoga dimudahkan dalam semua prosesnya ya, Bu. Tetap semangat dalam mencerdaskan anak bangsa dan harus butuh sabar yang ekstra. Wah, terima kasih sekali Bu Ria. Saya jadi mendapatkan inspirasi dan termotivasi nih untuk segera melakukan pembelajaran dengan pengintegrasian pembelajaran sosial emosional di dalamnya. Semoga saya bisa melakukannya secara kontinu dan bertanggung jawab, Bu Ria. Ya, betul. Sama-sama Bu Milka. Kabarin saya lagi ya. Saya juga penasaran nanti bagaimana hasilnya mengenai proses perkembangan emosional Ainul. Baik Bu Ria, pasti akan saya kabari tentang progres perkembangan emosional Ainul. Sekali lagi terima kasih Bu Ria ya buat waktunya dan cerita-cerita kita. Nanti kita sambung lagi di lain kesempatan. Oke, sama-sama Ibu Milka. Selamat sore Bu Ria. Selamat sore Bu Milka.